Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila ni'aya. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatil qira'ah wal qira'atil ma'rifah wal ma'rifatil lil ibadati lillahi ta'ala. Hazratul Mustaqim para ulama yang terhormat, dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan kepada santriwan dan santriwati yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran the King of the King, the Lord of the world, the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru galaksi, dan sedalam lautan yang tak berarti, nikmat Allah yang akbar tak akan tercurah walau sejak-sejak dan aduhai sekalian. Sehingga kita dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hadir dan yang batin, antara yang benar dan yang salah, dan antara yang terpuji dan yang tercela. Selawat bermutiara dan salam, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Karakter Muda Milenial. Hadirin yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh warna, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana berapi yang berkobar, pemuda yang melambangkan semangat yang tak pernah reda, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu bangsa. Pemuda adalah tongkat estafet di masa yang akan datang. Berbicara tentang generasi muda, marilah sajalah kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelapor pembangunan bangsa. Pemuda dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Tapi hadirin, sungguh miris bukan yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dengan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak terkenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Sekelompok orang sepakat mati bersama dengan bunuh diri, tak mau pikir panjang yang dihadapi ke depan. Joget TikTok rame-rame, tak tahu yang namanya dosa, yang penting kan viral. Buka HP, lihat WA kuat berjam-jaman. Giliran buka Al-Quran, semenit aja matanya udah kayak dilapan. Aduh, generasi zaman sekarang. Bahkan hadirin, masih banyak segerombolan pemuda di jalan yang rambut gibah, baju kumal, berlaga artis terkenal, padahal matanya masih normal. Itulah potret pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tidak boleh kita biarkan, apalagi dengan menutup mata tidak melakukan apa-apa, terlebih lagi menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Maraknya arus informasi
sosialisasi kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Berbeda bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhiratnya tak difikirkan. Hal ini sudah disinggung langsung oleh Nabi Muhammad dalam kitab Arba'in Nawawi Syahifah 543 baris dari atas. Di dalam Tastawi Masna Masyita di sana tertulis, jika kamu tidak malu, maka hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi sudah mudah didapat, berita sudah mudah ditangkap, tapi ingat hadirin, dengan carut marutnya keadaan, kemerosotan moral kian merajalela, kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah bilkis negatif dunia modern. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di era modern ini? Yang harus kita lakukan adalah rame-rame rapatkan barisan, kita galakkan amal ma'ruf nahi munkar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak manusia untuk mengikuti Islam dan syariatnya, yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Orang-orang yang berbuat amal baik tersebut adalah orang-orang yang beruntung di akhirat. Oleh karena itu, pemuda zaman sekarang harusnya mereka tampil di depan pintu gerbang. Harusnya mereka jadi pelapor bukan pengekor, karena bangsa dan negeri itu tidak hanya butuh orang pintar, tetapi pemuda yang berotak lembut dan berhati Masjidil Haram. Karena subtanya yang menjalul ghida, pemuda masa kini pemimpin masa depan. Maka yang menjadi kesimpulan dari pidato saya adalah, kita sebagai pemuda boleh kita menjadi pemuda yang gaul, pemuda yang modern, pemuda yang mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang membawa kita ke dalam dosa. Dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Maka cukup sekian pidato singkat dari saya. Saya akhiri dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.